Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang malam ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang menjelang malam ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua ya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di petang menjelang malam hari ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat untuk segi market cap secara overallnya ya, di sini udah ada koreksi 0,32% teman-teman. Tepatnya berada di area 1,95 triliun dolar dan semoga saja ya market cap secara overallnya nih bisa nembus di range 2 triliun dolar di malam hari ini nanti. Amin semoga ya. Sedangkan untuk Bitcoin dominance masih sangat tinggi teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa terlalu berharap lebih terhadap altcoin ya selama dominance ini masih tinggi. Kenapa? Ya karena di sini ada yang belum paham juga, ada yang udah paham gitu ya. Jadi ketika Bitcoin dominance ini masih tinggi ya otomatis ya kan uang-uang di sektor kripto itu masih mendominasi terhadap Bitcoin teman-teman, belum mendominasi terhadap altcoin. Kan harapannya Bitcoin naik tinggi habis itu dia setway Bitcoin dominance turun gitu teman-teman. Nah itu berarti nanti mayoritas uang-uang itu akan berfokus ke altcoin yang membuat alt season itu mulai terjadi gitu ya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang Fair and Greed Index-nya kali ini berada di range 76 ya. 76 teman-teman masih dalam kondisi yang cukup mantap jiwa greed ya, dan semoga saja nanti malam bisa masuk ke extreme greed yaitu di range 80. Nah, kalau kita lihat kinerja daripada Bitcoin juga masih berjuang juga nih untuk mempertahankan level 52 ribunya. Akan tetapi di sini memang terjadi bantingan seller teman-teman yang membawa persentase sedikit koreksinya daripada Bitcoin itu sendiri. Saat ini berada di area 51,9 ribu US dollar dan market cap-nya mantap jiwa udah menyentuh di range 1 triliun dolar untuk si Bitcoin ya. Sedangkan kalau kita lihat untuk altcoin teman-teman di sini ya mayoritas dalam keadaan hijau royo-royo, rasa sangkut nggak apa-apa teman-teman ya, nikmati prosesnya, sebentar lagi kita pasti panen raya. Amin semoga ya. Oke. Nah kali ini ada sedikit informasi tentang Bryce teman-teman. Cuman sebelum kita masuk ke informasinya, di sini ada sedikit ya real chart daripada Bryce lah, yang dimana sebenarnya kenaikan dari Bryce ini tertahan juga teman-teman ya, tertahan di area yang kita beri marking hijau ini. Habis itu dia terpantul lagi ke bawah ini dalam time frame weekly ya. Nice, Bryce ini bisa ngaceng cukup tinggi ketika dia memang mampu nge-breaks di area ini teman-teman, di area 2781. Nah, kenapa dia ketika nge-breach di area 27381 ini bisa meneruskan kenaikan jauh lebih signifikan? Karena ini menjadi high valid dalam time frame weekly gitu teman-teman. Yang berarti di sini nanti ketika dia nge-break di area tersebut teman-teman akan terbentuk yang namanya BOS ya, atau break of structure, yang dimana itu menandakan bukan bos ya, sorry akan ada yang namanya real choke teman-teman ya, real choke yang dimana itu menandakan ya change of character, itu menandakan bahwasanya perubahan tren dari tren turun menjadi tren bullish gitu teman-teman. Kan kali ini kalau dalam time frame weekly jelas ya dia membuat trennya tren turun nih untuk beberapa bulan ya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri dari all time high-nya sampai ini dia turun, cuman ini udah mulai bentuk kerucut ya. Kalau kita beri garis lainnya dia udah bentuk ngerucut teman-teman, dan notabene di sini semoga saja dia bisa mampu ngebreak di area 28 atau 27 teman-teman, nanti akan terbentuk yang namanya change of character, yang dimana itu menandakan bahwasanya akan ada perubahan tren dari bearish menjadi bullish gitu teman-teman. Sedangkan kalau kita turunkan dari weekly ke daily ya seperti ini, dia konsolidasi sebenarnya teman-teman ya. Akan tetapi memang di sini ada poin-poin penting juga ya kan. Nah kenapa dia ke break itu ya kan. Nah dia di sini di breach karena di sini ada area supply juga teman-teman, yang dimana penjualan cukup kenceng, makanya di sini ketika dia menyentuh di range harga 17 kemarin dia sempat turun kembali karena ada area supply ya, dan semoga saja area supply ini ketika berhasil ini dalam time frame daily loh ya, dia mampu ngelewatin garis hijau ini teman-teman, maka dia ada potensi nih, ada potensi buat naik sampai level mana, sampai di range harga sini teman-teman, di area 219 sampai 218 ya. Itu area terdekat yang akan dikejar oleh Bryce ya. Kita lihat saja, semoga saja dalam
minggu-minggu ini bisa ke break ke situ teman-teman ya. Amin, mantap jiwa. Nah, informasi yang pertama teman-teman, major announcement ya dari Bitgetbrass itu sendiri, di mana di sini pengumuman utama di mana integrasi utilitas besar-besaran untuk token Brass akan segera terjadi. Oke, jadi Syncek ini launchpad ya yang akan datang akan memberdayakan pengguna untuk melakukan staking dan mendapatkan token proyek yang baru diluncurkan. Nah, manfaat utama meliputi di mana di sini ada beberapa poin nih. Yang pertama adalah taruhan atau staking ya teman-teman, dan klaim token proyek baru yang setara tanpa hambatan. Poin keduanya atau niat keduanya, pembuatan keuntungan pasif berkelanjutan untuk memegang Brass. Poin ketiga, potensi apresiasi harga yang dipicu oleh meningkatnya permintaan. Sedangkan poin keempat, exposure signifikan untuk token Brass di market. Mantap jiwa ya. Nah, berikutnya masih daripada Bitgetbrass ya, dimana Bitcoin ini kan telah menembus di level 51.000 US dollar ya teman-teman, dimana Brass ini sedang memulai untuk mengalami rally ya. Sepertinya masa-masa indah akan kembali. Semoga saja ya masa-masa indah, masa-masa ATH daripada Brass segera kembali teman-teman ya. Saya nggak mulu-mulu Brass itu harus ke harga yang one cent dream, cukup ke Rp1 udah lebih dari cukup buat saya, dan semoga harga tersebut bisa tercapai di tahun ini. Amin. Dan di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, ini announcement juga pembaruan blockchain yang Bitcoin apa ini ya. Jadi di sini ada pembaruan blockchain Bitgetbrass teman-teman, di mana 4 proyek baru akan bergabung dengan blockchain Bitcoin di bulan ini. Oke, bulan ini teman-teman ya. Jadi akan ada 4 proyek baru lagi yang akan bergabung dengan Brass atau blockchainnya Brass ya. Proyek yang baru diluncurkan yaitu Bubble Bash Inu. Kemarin ada token yang namanya Bubble Bash Inu ya teman-teman, yang dimana berdiri di jaringan Brass. Nah, kini telah berjalan dan menghasilkan momentum positif, dan ini akan menyusul 4 proyek kembali teman-teman, dan totalnya ya berarti nanti akan ada 5 proyek bersama Bubble Bash Inu ini ya. Semoga proyek-proyek seperti ini, token-token seperti ini banyak terlahir di jaringan Brass teman-teman ya, karena memang di sini kalau banyak terlahir di jaringan Brass berarti fungsi utilitas daripada token Brass ini akan meningkat ya kan, karena dia akan digunakan sebagai alat transaksi buy and sell bagi para peminat token-token yang terlahir di jaringan Brass itu. Mantap jiwa ya. Dan kali ini datang dari Forward Protocol teman-teman ya, dimana bergeser Forward ya dengan integrasi Bitgetbrass kami. Nah, jadi pergerakan Forward ini bermitra atau terintegrasi ya dengan Bitgetbrass, dimana integrasi Forward Bitgetchain adalah babak lain dalam kemitraan kami yang dimulai pada tahun 2023 dengan hibah untuk mempercepat pengembangan produk kami dengan menggabungkan perangkat tanpa kode Forward dengan jaringan Bitgetchain yang dapat diskalakan. Kami membuat penerapan dApps lebih mudah dari sebelumnya. Nah, mantap jiwa ya. Dan kalau kita berbicara kemitraan, partnership untuk Brass ini udah mulai lepas kontrol teman-teman, cuman harganya memang belum mampu untuk recover jauh lebih tinggi lagi, karena kita di awal tadi udah kita lihat chartnya, polanya seperti itu juga. Dan buat teman-teman semua ya, ini hanya sekedar saran teman-teman ya, hanya sekedar saran. Jadi kalau kalian ya memang udah punya Brass, ingin ngelepas Brass, ibarat kata ingin jual lah ya, boleh kalian jual, nggak masalah teman-teman, nggak ada yang larang juga. Cuman lebih baik disisakan lah entah 10 juta koin ya kan, 5 juta koin, siapa tahu kan Brass ini memang benar-benar di bulan ini bisa mendapatkan momentum. Jadi kita nggak terlalu wah dulu saya jual semua, kenapa ya nggak saya sisakan, jadi nggak ada penyesalan di akhir gitu ya. Tapi kalau kalian udah yakin, mantap jiwa untuk ngelepas semua ya, itu oke, nggak apa-apa mau dilepas semua, tapi nanti ketika ada persentase kenaikan ya kalian jangan menyesali hal tersebut gitu teman-teman ya, karena segala sesuatu itu bisa terjadi. Sedangkan food yang menyerang Brass ini cukup gila juga, cukup kenceng juga. Jadi ya kalau mau masuk ya mental harus dijaga gitu teman-teman, terutama itu. Jadi tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.